Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang matematika ekonomi, deret ukur dan deret hitung, serta penerapannya dalam bidang dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raub sebagai moderator. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok 1. Yang pertama, Iis Listiani. 2. Nika Yulianisa. 3. Charma. 4. Abi Syahbana. 5. Muhammad Tandi Prasetyo. 6. Raden Gilang Pratama. 7. Meirani. 8. Muhammad Romadona. 9. Nilis Nurholiso. 10. Pipin Kirani. 11. Wahyu Indri Hasanah. Dapat dilihat contoh soal di bawah ini. Besarnya nilai suku tertentu dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui rumus. Untuk membentuk rumus yang dimaksud, perhatikan contoh di sini. Dalam contoh tersebut, nilai suku pertamanya A adalah 7 dan pembedanya adalah B 5. Rumus umumnya adalah Sn sama dengan A plus N min 1 kali B. A. Suku pertama atau S1. B adalah pembeda dan N adalah indeks suku. Jumlah suku ke N dari deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama S1 atau A sampai dengan suku ke N Sn yang bersangkutan. Kita bisa menggunakan rumus Jn sigma N I sama dengan 1 Si sama dengan S1 ditambah S2 dan seterusnya sampai Sn. Jika berdasarkan rumus Sn A plus N-1 dikali B sebelumnya, maka masing-masing Si dapat diuraikan. Dengan menguraikan setiap Si, maka J4, J5, dan J6 dalam ilustrasi di atas akan menjadi masing-masing sebagai berikut. Masing-masing Ji ini dapat pula ditulis ulang dalam bentuk sebagai berikut. Dan didapatkan rumus Jn sama dengan Na plus N per 2 dikali N-1 dikali B. Atau Jn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Rumus tersebut masih bisa disederhanakan lagi menjadi seperti berikut. Dan didapatkan rumus Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. Dengan demikian, untuk menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu,
Terdapat 4 bentuk rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, Jn sama dengan sigma n I sama dengan 1 Si. Yang kedua, Jn sama dengan n per 2 kali A plus Sn. Yang ketiga, Jn sama dengan n per 2 kali 2A plus n min 1 dikali B. Dan yang keempat, Jn sama dengan Na plus n per 2 dikali n min 1 dikali B. Contoh soal deret hitung. Hitunglah S5, S15, dan J10 dari suatu deret hitung yang suku pertamanya 1000 dan pembeda antar sukunya min 50. Diketahui A sama dengan 1000, B sama dengan min 50. Ditanyakan S5, S15, J10. Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 B. S5 sama dengan 1000 ditambah dalam kurung 5 min 1 min 50 sama dengan 1000 ditambah dalam kurung 4 min 50 sama dengan 1000 min 200 sama dengan 800. Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 B. S15 sama dengan 1000 ditambah dalam kurung 15 min 1 min 50 sama dengan 1000 ditambah dalam kurung 14 min 50 sama dengan 1000 min 700 sama dengan 300. Jn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah n min 1 B. J10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2.1000 ditambah dalam kurung 10 min 1 min 50 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2000 ditambah 9 min 50 sama dengan 5 dalam kurung 2000 min 450 sama dengan 5 dalam kurung 1550 sama dengan 7750. Jadi hasilnya adalah 7750. B. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh yang pertama, 5, 10, 20, 40, 80, 160. Penggandanya sama dengan 2. Yang kedua, 512, 256, 128, 64, 32, 16. Penggandanya 0,5. Suku ke N dari DU, S1 sama dengan 5 sama dengan A, S2 sama dengan 10 sama dengan AP, sama dengan AP pangkat 2 min 1. S3 sama dengan 20 sama dengan APP, sama dengan AP pangkat 2 sama dengan AP pangkat 3 min 1. S4 sama dengan 40 sama dengan APPP sama dengan AP pangkat 3 sama dengan AP pangkat 4 min 1. S5 sama dengan 80 sama dengan APPP sama dengan AP pangkat 4 sama dengan AP pangkat 5 min 1. S6 sama dengan 160 sama dengan APPPP sama dengan AP pangkat 5 sama dengan AP pangkat 6 min 1. Rumus umumnya Sn sama dengan AP pangkat N min 1. A-nya adalah suku pertama, P-nya adalah pengganda, N-nya adalah indeks suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Wahyu Indri Hasana akan menjelaskan jumlah N suku. Seperti halnya dalam deret hitung, jumlah sebuah deret ukur sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku KN yang bersangkutan.
Jn sama dengan sigma N, I sama dengan 1, Si sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 sampai dengan tambah Sn. Berdasarkan Sn sama dengan AP pangkat N kurang 1, maka masing-masing Si dapat dijabarkan sehingga Jn sama dengan A tambah AP pangkat 2 ditambah AP pangkat 3 sampai dengan tambah AP pangkat N kurang 2 ditambah AP pangkat N kurang 1. Jika persamaan 1 ini kita kalikan dengan persamaan pengganda P, maka PJN sama dengan AP tambah AP pangkat 2 ditambah AP pangkat 3 ditambah AP pangkat 4 sampai dengan ditambah AP pangkat N kurang 1 tambah AP pangkat N. Dengan mengurangkan persamaan 2 dari persamaan 1 diperoleh selisih antara kedua persamaan ini, yaitu Jn dikurang PJN sama dengan A dikurang AP pangkat N, Jn buka kurung 1 dikurang P sama dengan A buka kurung 1 dikurang P pangkat N. Dari sini kita dapat membentuk rumus jumlah deret ukur sampai dengan suku ke N, yakni Jn sama dengan A buka kurung 1 dikurang Pn per 1 dikurang P, atau Jn sama dengan A buka kurung Pn dikurang 1 per P dikurang 1. Terima kasih. Contoh soal 2. Nilai suku ke-10 buka kurung S10 tutup kurung dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 berapa? Tanda tanya. Sn sama dengan AF N min 1 S10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 min 1. S10 sama dengan 5 buka kurung 512 tutup kurung. S10 2560. Maka suku ke-10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160 adalah 2560. Nomor 3. Pada sebuah deret ukur yang diketahui bahwa suku pertamanya atau U1-nya adalah 16 dan rasio atau P-nya adalah 2, berapakah suku atau U8-nya? Dijawab, diketahui A sama dengan 16, P sama dengan 2, dan N sama dengan 8. Ditanyakan suku ke-8 atau U8. U8 sama dengan A dikali P dikali N dikurang 1. U8 sama dengan 16 dikali 2 dikali 8 dikurang 1. U8 sama dengan 16 dikali 128. U8 sama dengan 2048. Jadi suku 8 atau U8-nya adalah 2048. C. Penerapan ekonomi. Teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan di bidang bisnis dan ekonomi. Terdapat 3 model yang dapat kita terapkan. 1. Model perkembangan usaha. 2. Model bunga majemuk. 3. Model pertumbuhan ekonomi. Nomor 1. Model perkembangan usaha. Perkembangan usaha kita dapat menggunakan prinsip-prinsip dari deret hitung karena mengandung variabel-variabel tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus deret ukur yang diambil dari buku Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi halaman 50 nomor 2 yang bunyi soalnya: besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta rupiah pada tahun kelima dan 980 juta rupiah pada tahun ke-7. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, berapa perkembangan penerimaannya per tahun, berapa besarnya penerimaan pada tahun pertama, dan pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta rupiah. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci dari buku. Sedikit lebih rinci dari buku.
yaitu menggunakan rumus Sn sama dengan A tambah N min 1 kali B. S5 sama dengan 720 A tambah 4B sama dengan 720. S7 sama dengan 980 A tambah 6B sama dengan 980. S5 dan S7 ini menunjukkan tahun. S5 menunjukkan tahun kelima dan S7 itu menunjukkan tahun ketujuh. Kemudian 4B dan 6B ini menunjukkan tahun sebelum tahun kelima dan ketujuh. Kemudian S7 sama dengan 980 A tambah 6B sama dengan 980. S5 sama dengan 720 A tambah B, A tambah 4B sama dengan 720. Kemudian kita kurangkan. 6B dikurang 4B sama dengan 2B. Kemudian 980 dikurang 720 dikurang menjadi 260. Kemudian B sama dengan 260 per 2 sama dengan 130. 130 itu dapat dari 260 dibagi 2. Berarti perkembangan penerimaan per tahun sebesar 130 juta rupiah. Kemudian A tambah 4B sama dengan 720, A sama dengan 720 dikurang 4B. A sama dengan 720 dikurang 4, buka kurung 130, tutup kurung. A tambah A sama dengan 200. Berarti penerimaan pada tahun pertama sebesar 200 juta rupiah. Kemudian kita masukkan rumus Sn. Sn sama dengan A tambah N min 1 kali B. 460 sama dengan 200 tambah N min 1 kali 130. 460 sama dengan 200 ditambah 130N dikurang 130 sama dengan 390 sama dengan 130N. N sama dengan 390 per 130 sama dengan 3. 3 itu dapat dari 390 dibagi 130. Berarti penerimaan sebesar 460 juta rupiah diterima pada tahun ketiga. Terima kasih. 2. Bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Jika misalnya modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa yang akan datang setelah N tahun dapat dihitung sebagai berikut. Setelah 1 tahun, FI sama dengan P ditambah P kali I sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I. Kalau 1 tahun, kalau 2 tahun ya tinggal di pangkat 2, 3 tahun pangkat 3 kayak gitu. Rumus umum Fn sama dengan P 1 plus I pangkat N. Keterangan P jumlah sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Apabila bunga diperhitungkan dibayarkan lebih dari 1 kali, maka jumlah di masa datang menjadi Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per M pangkat Mn. M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nilai sekarang. Rumus umum P sama dengan 1 dibagi 1 tambah I pangkat N dikali F, atau P sama dengan 1 dibagi 1 tambah I per M pangkat Mn dikali F.
Model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Rumus umum P1 adalah jumlah pada tahun pertama. PT adalah jumlah pada tahun ke T. R persentasi pertumbuhan penduduk per tahun. Dan T adalah indeks waktu atau tahun. Contoh kasus ekonomi dalam model pertumbuhan penduduk. Kita mendapatkan soal, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Kita mulai mencari tahun 2006. Jika sudah tertemu hasilnya, maka kita lanjut mencari untuk jumlah 11 tahun kemudian dengan cara memasukkan P1-nya sama dengan 1.894.3 jiwa, R-nya didapatkan 0,025 dari 2,5% dan R-nya 1,025. Lalu tinggal masukkan rumus saja, P1 sama dengan P1 R T-1. Atau kita juga bisa memanfaatkan dengan kaidah logaritma seperti berikut. Dan P11-nya didapatkan hasil 2.305.359 jiwa pada 11 tahun kemudian. Cukup sekian pembahasan materi deret ukur dan deret hitung serta penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis dari kelompok